Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, gimana kabarnya pada sore hari ini? Masih puasa semua? Alhamdulillah masih, Pak, tentunya. Oke, masih buat puasa semua ya. Masih sehat ya tentunya ya? Alhamdulillah, iya, Pak, sehat. Semoga Bapak juga sehat. Amin. Oke, semoga kita sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin mengecek koneksi sekaligus kehadiran. Mulai dari yang pertama, Mas Nur Aziz. Hadir, Pak. Oke. Yang kedua, Mas Wahyu. Hadir. Oke. Alhamdulillah masih bisa hadir semua pada perkuliahan daring pada hari ini. Oke, saya akan mulai men-share screen saya. Bisa dilihat semua ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi pada sore hari ini saya akan menyampaikan salah satu rangkaian aplikasi dari OPM. Kira-kira ada yang tahu rangkaian aplikasi apa yang akan kita bahas? OPM itu mungkin, Pak, mungkin mengenai rangkaian penguat, Pak. Oke, Mas Aziz, rangkaian penguat. Mas Wahyu, ada tanggapan? Belum tahu saya, Pak. Oke, belum tahu ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan operasional amplifier pada rangkaian penguat inverting. Nah, kenapa kita membahas rangkaian penguat inverting? Karena pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang sensor. Salah satunya adalah sensor cahaya, lalu ada sensor LDR atau sensor cahaya juga. Nah, penguat inverting ini gunanya adalah untuk menguatkan output dari sensor tersebut. Karena output dari sensor pada umumnya sinyalnya masih kecil. Jadi masih membutuhkan penguatan agar dapat dibaca oleh microcontroller. Seperti itu. Sebelum saya masuk ke materi, apakah ada yang ditanyakan tentang penguat inverting? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya akan melanjutkan ke materi tentang tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan parameter rangkaian aplikasi OPM penguat inverting. Yang kedua, menguraikan prinsip kerja rangkaian aplikasi OPM penguat inverting. Yang ketiga, membuat konsep rangkaian aplikasi OPM penguat inverting. Yang keempat, mengidentifikasi karakteristik rangkaian aplikasi OPM penguat inverting. Dan yang kelima, mendemonstrasikan rangkaian aplikasi OPM penguat inverting menggunakan software simulasi Proteus. Oke. Yang pertama adalah materi tentang operasional amplifier atau OPM. Operasional amplifier atau biasa disebut dengan OPM adalah salah satu IC linear yang berfungsi sebagai penguat sinyal listrik, di mana sebuah OPM terdiri dari beberapa transistor, dioda, resistor, dan kapasitor yang terinterkoneksi dan terintegrasi sehingga memungkinkannya untuk menghasilkan gain atau penguatan yang tinggi pada rentang frekuensi yang luas. Berikutnya adalah parameter dari OPM. Pada umumnya, sebuah OPM biasanya disimbolkan dengan suatu segitiga dengan beberapa pin atau beberapa kaki. Yaitu ada kaki inverting, ada kaki non-inverting, ada kaki plus V untuk tegangan positif, ada kaki min V untuk tegangan negatif, dan ada pin output atau kaki output untuk output dari sinyal. Lalu untuk konfigurasinya, itu bisa mengikuti datasheet dari IC OPM yang ada. Misalnya di sini adalah IC OPM LM741 dengan 8 pin dan 2 OPM di dalamnya.
Itu adalah parameter dari op-amp. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Sementara belum, Mbak. Oke. Saya lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah rangkaian aplikasi op-amp, penguat inverting. Penguat inverting adalah penguat op-amp yang menggunakan kaki inverting sebagai masukan dari rangkaian. Sifat keluaran dari penguat ini yaitu berlawanan fase dengan masukan. Ini adalah contoh dari aplikasi penguat inverting. Jadi ada dua resistor penting pada penguat inverting ini. Ada resistor input dan resistor RF. Resistor ini berfungsi untuk menentukan nilai penguatan dari penguat inverting, di mana besarnya penguatan sama dengan A sama dengan minus RF per Rin. Nah, dari nilai penguatan ini, maka dapat kita tentukan rumus faktor penguatannya atau tegangan outputnya, di mana rumusnya adalah V input dikalikan minus RF dibagi R input. Itu adalah rumus untuk menentukan output dari penguat inverting. Oke, sebelum kita mulai mempraktikkan job sheet, apakah ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya belum. Oke, dari Mas Wahyu belum. Dari Mas Aziz? Mas Aziz, tolong dihidupkan mikrofonnya terlebih dahulu. Iya, Pak, lupa. Nah, oke. Silahkan pertanyaannya. Saya tanyakan apakah dalam setiap penerapan itu menggunakan penguat inverting. Oke. Dan kenapa menggunakan penguat ini? Oke. Seperti itu, Pak. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Aziz, mungkin dari Mas Wahyu ingin menanggapi pertanyaan dari Mas Farjanur Aziz. Saya belum terlalu paham, Pak. Mungkin saya serahkan ke Bapak saja. Oke. Oke, jadi pada dasarnya tidak selalu penguat inverting yang kita gunakan untuk menguatkan sinyal dari sensor. Tergantung karakteristik dari sensor itu sendiri. Jika output dari sensor itu membutuhkan penguatan dengan sinyal output yang dibalik fase sebesar 180 derajat, maka yang kita gunakan adalah penguat inverting. Jika tidak dibutuhkan pembalikan output atau pembalikan fase, kita bisa menggunakan penguat yang lain. Contohnya adalah penguat non-inverting. Seperti itu. Gimana Mas Aziz? Baik, Pak. Bisa diterima? Oke. Bisa, Pak. Saya sudah paham. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Farjanur Aziz dan Mas Wahyu yang telah bersedia aktif untuk menanggapi apa yang saya sampaikan. Berikutnya saya akan membagikan job sheet, membahas job sheet yang telah saya bagikan sebelumnya. Ini adalah job sheet yang telah saya bagikan sebelumnya. Sebelumnya sudah dibaca ya job sheet-nya tentang aplikasi op-amp penguat inverting. Sudah. Oke. Sudah dibaca, Pak. Oke, kalau sudah dibaca, Sudah, Pak. saya akan langsung ke langkah percobaan. Nah, jadi di sini nantinya kalian akan mensimulasikan rangkaian penguat inverting dengan menggunakan software Proteus. Silahkan kalian buat rangkaian seperti gambar pada job sheet, lalu kalian simulasikan. Nah, pada simulasi ini, titik pentingnya adalah pada pengaturan pada panel signal generator dan pada panel kontrol pada osiloskop. Nah, panel kontrol pada signal generator ini fungsinya adalah untuk mengatur input dari penguat inverting. Ada untuk penguat frekuensinya, pengatur frekuensi, dan pengatur amplitudenya. Yang warna biru ini, dua adalah untuk mengatur frekuensi, sedangkan yang warna merah adalah untuk mengatur level amplitudo. Lalu pada osiloskop, kita gunakan channel A dan channel B, di mana channel A untuk bagian input penguat, dan channel B untuk bagian output penguat. Lalu kalian atur inputnya dengan mengikuti tabel pada data percobaan. Silahkan kalian atur sinyal inputnya sesuai dengan data percobaan dan amati
V output-nya. Sebelum kalian memulai, saya akan mencontohkan simulasinya. Bisa dilihat ya, contoh rangkaian yang sudah saya buat. Bisa, Pak. Oke. Nah, setelah kalian membuat rangkaian seperti ini, nanti kalian simulasikan dengan mengklik tombol play. Nah, seperti yang di job sheet, ada dua panel. Satu panel untuk sinyal generator, dan satunya lagi untuk osiloskop. Untuk yang sinyal generator, yang sebelah kiri ini adalah untuk mengatur nilai frekuensinya. Lalu di sebelah kanan adalah untuk mengatur amplitudenya. Di bagian osiloskop, kalian matikan channel C dan channel D, dan gunakan channel A dan channel B. Channel A untuk input penguat, bisa kalian geser, dan kalian atur volt per diff, dan channel B sama seperti channel A, bisa digeser dan bisa kalian atur volt per diff-nya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Oke. Silahkan kalian bisa mulai mempraktekkan job sheet yang telah saya bagikan. Saya beri waktu 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Oke. Mungkin ada yang ingin menge-share untuk screen-nya dari Proteus yang disimulasikan. Silahkan. Sedang dicoba, Pak. Oke, silahkan. Kalau yang ada yang ingin bersedia, mungkin bisa kita gunakan sebagai bahan belajar bagi kita bersama. Oke, gimana? Ada yang bersedia menampilkan simulasinya? Saya coba punya saya, Pak. Oke, Mas Wahyu, Maaf, Pak. silahkan. Punya saya belum selesai ini. Oke, Mas Aziz masih proses membuat. Mungkin Mas Wahyu bisa disimulasikan. Oke, Mas Wahyu sudah mulai. Sudah terlihat, Pak. Nah, sudah terlihat. Terima kasih, Mas Wahyu. Ini adalah contoh rangkaian yang dibuat oleh Mas Wahyu. Oke, silahkan. Mungkin bisa dipraktekkan. Tekan ini ya, Pak. Untuk yang diubah itu bagian ini ya, Pak? Bagian sinyal generatornya, Mas. Sinyal generator. Yang ini ya? Ya, yang bagian ini. Silakan diatur
sesuai dengan data percobaan. Coba diatur dari 0,5 volt peak to peak terlebih dahulu. 0 peak to peak 0,5. 0,5. Nah, 0,5. 500. Berarti 500. Ini ya, Pak. Nah, seperti itu. Itu adalah sinyal inputnya 500 mV atau 0,5 volt peak to peak. Silahkan diperhatikan pada channel B itu nilai penguatannya berapa. Sinyal B itu yang biru ini ya, Pak? Nah, yang biru. Berapa Yang nilainya? biru berarti 1, 2, ini setengah, 2,5. Oke, berarti 2,5 Yang biru 2,5 volt peak to peak. 0,5 volt peak to peak. Nah, Ya, sesuai dengan rumus yang tadi, nilai penguatan. Berarti nilainya berapa? nilai penguatan rumusnya tadi apa? Nah, Apa, Pak? Saya lupa. oke, Min RF per Rin tadi, Mas Wahyu, rumusnya. oke, dari Mas Aziz. RF per Rin. Benar sekali Mas Aziz. Terima kasih sudah membantu Mas Aziz. Sama-sama, Pak. Oke, Berarti 10 dibagi 2 ya, Mas? 5, Pak, 5. Penguatannya 5. oke, Minus 5. 5. oke, minus Minus 5. 5. Benar sekali, minus 5. Oke, Oke. sebelum untuk membuktikannya, kira-kira ada yang bisa membuktikan dari output sinyal yang ditampilkan oleh osiloskop, bagaimana menghitung nilai penguatan? Ada yang bisa? Tadi kan dari nilai resistor. Sekarang kita lihat Ya. dari sinyal outputnya. Gimana? Oh. Mungkin dari ini, Pak, apa? Tegangan output dibagi tegangan input. Nah, Apakah bisa seperti itu? oke, bisa. Bisa seperti itu. Mas Aziz, ada tanggapan? Sama, Pak. Oke, Tegangan output dibagi tegangan input. oke, tegangan output dibagi tegangan input. Coba kalian bagikan. Di sini tegangan outputnya tadi berapa? 0,5. 2,5. Tegangan inputnya 0,5. 5. Output dibagi input berarti berapa? 5. 5. 5. Lalu kalian perhatikan antara tegangan atau sinyal warna kuning dengan sinyal warna biru. Bisa kalian jelaskan apa perbedaannya? Nah, silahkan dinaikkan. Silahkan. Bisa dilihat apa perbedaannya? Oh, bisa, Pak, kelihatan itu. Oke, Mas Aziz, Lebih silahkan. Dijelaskan, Mas Aziz. Nanti kalau salah mohon dibenarkan ya, Pak. Oke. Kalau menurut saya perbedaannya terletak pada yang fasenya. Jadi yang bagian output atau sinyal yang berwarna biru itu posisinya berbalik 180 derajat dengan sinyal input yang berwarna kuning. Jadi kalau yang biru itu pas posisi ke atas, yang kuning itu ke bawah. Seperti itu, Pak. Oke, benar sekali Mas Aziz. Terima kasih untuk jawabannya. Sebelum saya kuatkan, apakah ada tanggapan dari Mas Wahyu? Sama, Pak. Ini terlihat yang ini turun ke bawah, sedangkan yang ini naik ke atas. Mungkin maksudnya sama dengan Mas Aziz. Oke, jadi bisa kita lihat di sini bahwa pada penguat inverting, nilai output akan dibalik atau digeser fasa sebesar 180 derajat. Sehingga antara output dan input itu berbeda sinyalnya. Bisa kita lihat di sini, pada saat input kuning pada nilai puncak, maka output biru pada nilai lembah atau nilai negatif, puncak negatif. Jadi sifatnya adalah berbanding terbalik antara sinyal input dengan sinyal output. Sampai di sini untuk penguat inverting, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, Belum ada. mungkin Mas Wahyu boleh di stop dulu
screen-nya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Saya kembali share screen-nya. Oke. Oke, dari hasil praktikum yang telah kalian lakukan, ada yang bisa menyimpulkan seperti apa prinsip kerja dari penguat inverting tadi? Silahkan, salah satu dari kalian. Saya, Pak, mungkin sedikit mau menyimpulkan. Nanti mau ditambahi ya, Pak. Oke, dari Mas Aziz, silahkan. Kalau menurut saya pada pembelajaran hari ini yang dapat diperoleh yakni mengenai penguat inverting, yakni penguat op-amp yang mempunyai karakteristik antara output dan input berbeda fase 180 derajat. Nah, dari penerapan rangkaian penguat inverting ini bisa dilakukan dengan sensor cahaya ataupun sensor suhu seperti itu, Pak. Dengan rumus penguatan ada tanda minus di depannya, jadi minus RF per Rin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk kesimpulannya. Dari Mas Wahyu, ada tanggapan? Jadi saya menambahkan aja, Pak. Saya dapat tadi kan Bapak bilang kalau tidak semua penguatan itu menggunakan inverting nanti ya. Ada yang tidak menggunakan yang inverting, yaitu menggunakan inverting apabila tidak diperlukan pembalikan fase. Itu Pak, yang saya tangkap. Oke, dari job sheet-nya sebagai bahan evaluasi, tadi sudah kita ketahui bahwa nilai penguatannya adalah sebesar minus 5. 5. Oke. Ya. 5. Jadi di sini jika inputnya 0,5, maka nilai outputnya sebesar 2,5. 0,5 berarti 2,5. Kalau nilai inputnya 1, berarti outputnya minus 5. Minus 5. Lalu jika nilai VIN-nya 1,5, berarti nilai outputnya minus 7,5. Minus 7,5 dan seterusnya. Tinggal dikalikan nilai penguatannya tadi. Jadi, untuk menjawab tugasnya, saya kuatkan lagi bahwa penguat inverting adalah penguat aplikasi op-amp yang sifatnya adalah untuk menguatkan sinyal input dan membaliknya dengan menggeser fase sebesar 180 derajat. Untuk penggunaan penguat inverting tadi, bisa kita gunakan untuk sensor yang membutuhkan penguatan sinyal dengan pembalikan fase 180 derajat. Jadi, tidak selalu penguat inverting yang digunakan. Untuk karakteristiknya, tadi adalah gelombang input dan gelombang output berbeda fase 180 derajat. Oke, terima kasih untuk kesimpulan dan keaktifan kalian. Untuk tugas di rumah, ini untuk tugas di rumah, silahkan kalian cari contoh rangkaian sensor yang menggunakan penguat inverting. Lalu, gambarkan rangkaian yang telah kalian cari. Setelah itu, hitung nilai penguatan dari rangkaian tersebut dan jelaskan prinsip kerja dari rangkaian. Oke, untuk tugas di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Ini rangkaian sensornya bebas ya, Pak? Oke, rangkaian sensornya bebas. Sensornya bebas. Baik, Pak. Nah, tapi usahakan yang menggunakan penguat inverting ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, lalu setelah kalian dapatkan rangkaiannya, kalian gambar skemanya seperti apa dan hitung nilai penguatan dari penguat tersebut dan jelaskan prinsip kerjanya. Untuk tugas di rumah, apakah sudah jelas? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Sudah jelas. Oke, karena alhamdulillah
kuliah hari ini berjalan cukup lancar tentang penguat inverting. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas satu penguat lagi yang berkaitan dengan op-amp, yaitu lawannya penguat inverting. Ada yang bisa menebak apa kira-kira? Penguat non-inverting. Oke, penguatan inverting. Betul sekali Mas Wahyu. Terima kasih. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penguat non-inverting dari op-amp. Oke, untuk mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Perkuliahan saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.